Bismillahirrahmanirrahim. Hasan masdar mansub bi fi'il mahdhuf wa taqdiru ahashi hasan kama qalahu Syekh Al-Khalid ay anzihu tanzihan ay unazzihu tanzihan. Ini masih kelanjutan yang kemarin, yaitu dimana penutup ini kita diawali tentang nasihat. Kebanyakan perempuan-perempuan zaman sekarang ini sungguh luar biasa adab-adabnya, akhlak-akhlaknya yang mungkin membuat kita geleng-geleng kepala. Iya, mungkin karena perkembangan zaman begitu laju cepat, sehingga sedangkan ilmu agama yang kita tanamkan begitu lambat. Ya, kemajuan zaman begitu cepat, sedangkan ilmu yang kita cari tidak berimbang kecepatannya, sehingga sekali kita mengerti masalah tentang masalah agama, kita untuk menjalaninya, mengamalkannya, ya begitu sulit, karena memang adat istiadat sudah berubah, terkikis dengan keadaan kemajuan manusia yang memang begitu dahsyat, yang tidak bisa kita bendung. Kita hanya tinggal istighfar dan memperbanyak ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita nggak bisa pungkiri keadaan zaman sekarang, bahwasanya mutabarijat perempuan-perempuan, khususnya umat muslimin, muslimat, banyak yang mutabarijat. Betul apa enggak? Ya, memamerkan segala kecantikannya, keindahan yang dimilikinya, perhiasan-perhiasan yang biasanya enggak dipakai itu dipakai kalau keluar. Ya, segala emas, segala gengge, segala kalung dipakai semua kalau pengen keluar, apalagi ada sesuatu acara. Dan itu terjadi zaman sekarang. Apakah itu termasuk mutabarijat? Jelas mutabarijat. Mau siang keadaannya aptutun malam, yang mana perempuan-perempuan kita ini jangan sampai punya kelakuan seperti mereka-mereka umat-umat di luar Islam yang memang hidupnya penuh dengan sifat duniawiyah. Mereka bangga kalau disanjung orang itu, mereka bangga, baik keindahannya maupun keindahan aksesorisnya. Berbangga ria mereka, padahal ini perbuatan-perbuatan yang dicegah oleh agama, sehingga sampai dijulukin kuhbah. Kuhbah itu kemarin yaitu artis, penyanyi, fasik dan berbuat zina, kumpul dalam sifat perempuan kuhbah. Sedangkan kita tahu perempuan-perempuan kita kan artis bukan, segala bukan, betul nggak? Tapi jangan sampai, paling nggak jangan nyerupain orang-orang kuhbah, yaitu yang suka pamer dan pamor. Maka dilanjutkan hasan, artinya di sini jangan sampai kita terjadi pada diri kita ini antadul mar'ah, perempuan-perempuan kita demen, ya perempuan-perempuan kita jadi demen, yang mana kita tahu
wanita-wanita muslimat ini mereka punya malu. Ya paling gak tahu dosa lah orang muslimah mah, walaupun sebodoh-bodohnya orang muslimah tahu dosa. Dan dihayain dia tahu Allah, malu sama Allah. Wadinin jelas perempuan kita ini pada punya agama semua. Jangan sampai perempuan kita ini senang, suka dijulukin nama kuhbah pada dirinya. Bersihkan mereka dari sifat-sifat senang tersebut. Walaupun secara nggak langsung mereka bukan kuhbah, tapi punya kelakuan seperti kuhbah. Tadi perempuan artis, penyanyi, kemudian fasik juga zina. Ai ala dikuba ala nafsiha. Jangan sampai perempuan-perempuan kita di rumah seneng mereka dijulukin seperti ini. Senang bukan sebut kuhbahnya, tapi senang punya kelakuannya seperti begitu. Ya, memajang kecantikannya, memajang pamer keindahannya, pamer perhiasannya terhadap orang-orang yang bukan muhrim. Maka kita tipnya seperti apa? Ya, ini kita nggak bisa pungkiri, memang di dunia ya seperti ini, memang cobaannya. Kalau kita diam saja apakah ini akan lenggang dari hukum Allah? Enggak, tetap di akhirat ada pertanggungjawaban. Ini kan yang masalah beratnya di sini. Maka tipnya oleh musonif dinyatakan payam bagi ayyajibu wajib liman yakhafullah, bagi orang yang memang takut kepada Allah wa rasulah, dan takut kepada Rasulnya, waman lau maru'ah atau muru'ah, dan orang yang punya harga diri. Kalau kita orang yang takut sama Allah, kita takut sama Allah dan Rasulnya, dan masih punya harga diri, apa yang diwajibin? Ini sekaya-kaya tipnya, yaitu ada apa yang disebut dengan maru'ah atau muru'ah, wa ya adabun nafsaniyah, yaitu tata krama yang bangsa nafsaniyah, batin, yang memang tahmilu mura'atiha in al insanu, yang memang itu dipikulkan, dibebankan buat kita untuk menjaganya, yang namanya harga diri itu. Jadi harga diri itu adab yang memang dipikulkan kepada kita, ditanggungjawabkan kepada kita, diberatkan kepada kita, yang memang beratnya ini menjaganya. Kita dituntut untuk menjaganya. Harga diri. Ya, harga dirinya kita harus menjaga. Alal wukuf, yang memang pas, indah mas halak, yang memang dianggap halak bagus, atau wajamil adat yang memang dianggap bagus. Artinya adat yang bagus, adat yang baik, akhlak yang baik, itu adalah sebuah sifat, adab, tata krama, sopan santun yang memang kita pikul. Itu jadi beban kita, jadi cobaan buat kita. Harga diri itu. Sebab kalau umpama melenceng dari akhlakul karimah, melenceng dari adat kebiasaan yang baik, pasti orang anggapnya apa? Kita nggak punya harga diri. Pasti kita dianggapnya orang yang nggak punya harga diri. Dihinakan kita sama masyarakat, juga dengan agama dihinakan. Jadi norma-norma agama dan norma-norma adat itu memang beban buat kita untuk selalu dipikul, dijaga. Sebab itu harga diri. Harga diri. Siapapun dia seorang muslim. Ya, apalagi dia punya status dalam sosial. Betul nggak? Ya, Ustadz mau sambung ayam, kan beribet ini urusannya. Ya kan? Itu. Apa tipnya bagi orang muslim yang memang dia takut sama Allah dan Rasulnya dan memiliki harga diri? Tipnya ayam na'a ahlah, dia harus suka menghalangi keluarganya,
terutama istrinya dan anak-anak perempuannya, minal khuruj, dari keluar rumah, minal buyut, sering-sering keluar rumah yang memang nggak sangat diperlukan. Silakan keluar rumah, tapi jangan mutabarijat, nanti nggak. Dan keluar rumahnya kalau memang ada keperluan yang mendadak apalagi. Artinya begini, tipnya usahakan kita semaksimal mungkin, tapi nggak terlalu banget amat kali. Kalau sekarang mungkin takut pintah juga. Ya, serba salah kita, maju salah, mundur salah. Tapi bagaimanapun emang nih beban kita tadi kan untuk menjaga harga diri itu. Rupanya secara nggak langsung perempuan-perempuan kita kalau keluar rumah mutabarijat itu sama aja merendahkan martabat seorang suami. Maka tipnya kita sebagai suami, kepala rumah tangga, sering-sering melarang istri atau anak-anaknya kalau keluar itu mutabarijat. Minal khurud min buyutil mutabarijatin, dengan cara dia pamer baik keindahan aksesoris yang dipakai atau keindahan apa yang dia miliki. Suka-suka nasihatin seperti itu. Ya, kalau pakai lipstik apa-apa pakai, atau jangan tebel banget, begitu maksudnya. Ya, artinya diminimalisir lah. Seperti itu tujuannya. Sebab ini memang aturan mainnya seperti ini. Kita beban buat seorang suami, kepala rumah tangga ini sering-sering kasih nasihat kepada keluarga, terutama istri, apalagi anak perempuan sekarang ya, zamannya udah begini. Ya, dulu mah kan orang pacaran di belakang tembok. Ya, bener nggak? Dipisah dengan tembok. Sekarang mah enggak. Kemana-mana diizinin sekarang mah, orang tuanya kadang-kadang diizinin. Nah, ini mutabarijat perlu diperhatikan secara maksimal, sebab nanti ada di sini. Jangan main-main dengan masalah urusan ini. Sebab kalau nanti udah kebablasan, yang malu siapa? Ayo, kalau udah kejadian yang kita nggak inginkan, ayo mau tali muka di mana kita di masyarakat? Betul apa enggak? Ya, yang udahlah biar berlalu. Untuk sekarang kita harus lebih maksimal, lebih kuat untuk melakukan hal mencegah, sering-sering nasihatin akan keluarga kita, terutama perempuan, kalau keluar rumah itu jangan mutabarijat. Intinya itu. Ya, mutabarijat itu ya tadi, mejeng aksesorisnya supaya orang melihat keindahan yang dimiliki aksesorisnya. Iya kan, pakaian itu mengundang syahwat juga kalau perempuan. Ya, iya di sini kita nggak ngeliat panggung, biasa aja nggak. Coba kalau kita artis di luar sana, masya Allah. Betul apa enggak? Tuh. Intinya mah kita jangan selalu mencegah perempuan-perempuan kita jangan suka dandan yang menor-menor lah. Kalau dia keluar kelihatan umpama pakaiannya, masuk pakaian ganti gitu. Jangan itu, pakai yang lain gitu. Intinya sering-sering begitu. Ya. Sebab kalau kita nggak begitu, takutnya ini yang disebut dengan dosa orang makan nangka, kita kena getahnya. Dia yang berbuat seperti itu kita diam-diam aja, dosa yang dia dapat kita kena. Padahal kita kagak nyawer sama dangdut, kagak nonton artis segala apa, tapi kan punya kelakuan perempuan kita seperti artis. Dapat dosanya kita. Apa mutabarijat? Ditafsirkan di sini ay mudhairat lizinati, orang yang selalu pamer perhiasan. Oh, gelangnya kanan sekilo, kiri sekilo. Oh, gelang itu dari pergelangan tangan sampai sikut penuh. Kalungnya dari yang kecil sampai yang model kayak rantai kapal ada di leher dipakai. Gengge dipakai, semuanya dipakai aksesoris. Sampai kalau jalan tuh nyaring kakinya. Bahkan wal mu'asini juga wal ma'asini rijal. Suka pamer di laki-laki lain. Artinya kita sering nasihatin, Neng, kalau jalan depan laki-laki lu jangan belagu-belagu. Gitu, biasa aja jalan, nunduk kalau bisa mah cepet, jalan yang cepet.
Itu. Ini kadang-kadang sengaja bolak-balik perempuan sekarang mah ya. Jalan sekali balik lagi, jalan sekali balik lagi. Ini kan kejadian sekarang. Ini kita nggak bisa pungkiri. Kembali kepada permasalahan kehidupan kita ini kebanyakan berawal dari rumah tangga. Maka nanti ada kasus seperti kayak apa yang udah sekarang lagi rame ya, kayak Sambo. Itu sebetulnya di sini udah ada. Nanti ada ceritanya. Ya, ini kan kasusnya gara-gara cinta segitiga. Artinya sama membantu kan bahasanya, ada di sini kisahnya, udah ada. Cerita kejadian sama ini udah ada di sini, sebetulnya udah ceritanya udah ada, kasusnya tuh udah ada. Cuman mungkin beda alur ceritanya aja. Tapi intinya udah ada semua di sini. Kasus-kasus rumah tangga semua udah diprediksi oleh Rasulullah. Seperti apa? Makanya Rasulullah ngasih tip. Nah, tipnya supaya nggak kejadian apa yang telah terjadi atau yang pernah kita lihat atau yang pernah kita baca dari berita atau dari pengalaman yang kita lihat dari apa yang kita pernah rasakan. Ini tipnya adalah sering-sering kita nasihatin keluarga kita, mau yang cewek khususnya kalau keluar rumah jangan mutabarijat. Arti mutabarijat memamerkan perhiasan aksesorisnya, juga memamerkan kecantikannya, memamerkan keindahannya pada orang lain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzana launna fil ayat khassah ay yakhrujna wal khuruj mubah. Jadi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengizinkan perempuan-perempuan bil a'yad pada hari Idul Fitri dan Idul Adha khasah tertentu aja, hanya Idul Fitri Adha Rasulullah mengizinkan keluar dari rumah untuk salat Id. Wal khurud, dan hukum khurud di sini keluar dari rumah di sini mubah, hukumnya mubah. Dan ingat, hukum mubah itu tergantung nanti sikon kondisinya, bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah mubah itu. Ya, mubah itu. Bahkan dalam keterangan usul fikih yang namanya mubah itu sebetulnya hukum mubah pada aslinya itu hanya untuk apa? Refleksi orang-orang muslim dikala dia berat dalam menjalankan hukum Allah. Mubah ini seakan-akan adalah sebagai istirahatnya. Makan, minum. Paham nggak? Jadi makan minum itu hukumnya mubah, tidur mubah. Sebetulnya perkara mubah buat orang muslim itu bukan dijadikan satu hal yang beralasan yang sifat yang enggak, bukan. Tujuan Allah menciptakan hukum mubah, diberlakukan hukum mubah tadi cuman buat refreshing aja. Iya. Yang tadinya kita berat ngejalanin sholat 5 waktu, puasa sebulan, aja istirahat tidur. Itu tujuannya seperti itu, hanya supaya ngecas lagi badan biar kuat menjalankan kewajiban dari Allah. Sebab perintah Allah itu berat. Kayaknya biasa aja. Mungkin orang yang ngomong biasa aja mungkin dia kagak ngerasa ngejalanin kewajiban Allah. Coba kau jalanin, berat. Sholat itu berat, enggak enteng, berat. Cobaannya berat. Ngaji itu berat cobaannya, puasa itu berat cobaannya. Ada orang ngerasa enteng, orang muslim mungkin dia nggak pernah puasa kali, jadi biasa-biasa aja. Orang yang sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban Allah itu luar biasa cobaan, dia akan merasakan cobaannya. Tapi kan tadi kembali kepada kebiasaan. Kalau orang udah biasa melaksanakan kewajiban, itu yang tadi berat jadi enteng karena kebiasaan. Sebetulnya sifat berat mah ada aja, pasti nggak bakal hilang. Cuman karena kesirep dengan kebiasaan kita melakukan ibadah kepada Allah itu, sehingga berat-berat itu ya dianggap angin lewat aja, walaupun tetap ada. Tetapi karena kesirap dengan kebiasaan, maka kebiasaan itu perlu kita jadikan untuk modal kita beribadah kepada Allah. Tanpa kebiasaan nggak bisa. Awalnya memang paksaan, terus tanpa paksa kita nggak bisa. Sulit kalau kita ibadah tanpa paksaan dulu. Biasa awal-awal mah nggak apa-apa, paksaan. Tapi lama-lama jadi biasa, hilang kepaksaannya, dan nanti dari kebiasaan itu pula sifat yang berat itu akan angin lewat aja jadinya. Emang begitu cobaan. Kita mau kemana-mana aja berat banget cobanya, apalagi mau ke surga.
luar biasa cobaannya. Jadi menuju surga itu jangan dianggap enteng, sulit, perlu semua tantangan, cobaan dan kesabaran luar biasa, ya kan? Jadi dari sini berarti tipsnya cuma satu, untuk supaya wanita-wanita kita ini yang punya agama, punya maruah, punya harga diri, perempuan-perempuan kita termasuk kita harga diri. Ayo tipsnya sering-sering perhatiin keluarga kita, jangan diem-diem aja. Kalau ada anak kita yang keluar, istri kita keluar, lihat dari segi pakaiannya, dari segi dandanannya. Jangan sampai ada istilah mutabarijat, menonjolkan keindahan perhiasan yang dipakai. Itu tipsnya seperti itu. Dapat dari raya itu keluar itu hukumnya mubah. Bagi siapa hukum mubah keluar rumah juga buat sholat id? Itu lil mar'atil afifah, perempuan yang memang benar bisa menjaga diri. Biridho jaujiha, dengan ikhlas suaminya izinin keluar rumah sholat id, tapi perempuan yang bisa jaga diri. Perempuan yang bisa jaga diri keluar rumah pengen sholat id dengan izin suami, hukumnya mubah. Mubah bagi perempuan yang bisa jaga diri. Bagaimana kalau yang nggak bisa jaga diri, yang suka celamitan? Wah, ini bisa jadi haram, bukan mubah lagi, haram. Nggak boleh berarti yang begitu. Diperbolehkan keluar juga untuk perempuan yang benar bisa menjaga diri. Walakinil qu'udu aslam, tetapi bagi perempuan nggak keluar lebih aman, lebih selamat. Artinya di rumah sholat idnya gitu daripada keluar. Maka wayang bagi ala yang an ala takhruja, tipsnya bagaimana untuk kita mengantisipasi dalam masalah keluar rumah. Tadi yang penting satu, jangan sampai ada istilah berbau-bau mutabarijat. Yang kedua, boleh keluar ila limuhimmin, kecuali perkara yang memang penting. Perkara yang memang penting. Kalau yang kagak penting-penting banget mah jangan. Ya, kalau yang nggak penting-penting banget. Faiza kharajat. Nah, bagaimana kalau perempuan ini keluar rumah? Bayam bagi antaqda basraha. Ya, wajib bagi itu perempuan harus menutup mata. Minar rijal, daripada dia memandang, atau daripada laki-laki. Jadi dia harus tunduk dikala dia jalan di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Pertanyaannya, apakah memang haram pula si perempuan memandang laki-laki sebagaimana halnya haram seorang laki-laki memandang kepada perempuan? Walasna naqul, bukan itu maksud daripada musannif. Bukan masalah hukumnya sama. Jadi kalau kita mandang perempuan hukumnya haram, kalau perempuan mandang kita bagaimana hukumnya? Laki-laki mandang laki-laki mandang perempuan, perempuan mandang laki-laki. Inna wajha rajul pihakil aurat, bahwasanya wajah laki-laki pihakkiha, pada hak seorang perempuan, kawajil mar'ah pihaki, itu sebagaimana kayak hukumnya wajah perempuan terhadap laki-laki. Bahwa kalbun sobi. Jadi hukum kalau kita memandang kepada perempuan yang bukan muhrim, laki-laki, itu aurat, bisa jadi aurat. Tapi kalau laki-laki yang dipandang oleh perempuan, artinya perempuan mandang laki-laki. Nah, di sini balwa kawajis sabil abrod, perempuan yang mandang laki-laki itu kayak dia hukumnya memandang seorang laki-laki yang tadi amrod, yang baru ABG, yang belum kelihatan kejiwaan lakinya. Ya taruhlah ini pantal SMP lah. Yang kemarin amrod itu kan laki-laki yang belum ada ciri-cirinya, belum ada jenggotnya, belum ada kumisnya, belum ada bulu-bulunya, masih pada bersih, nggak ada bulu dadanya, artinya amrod disebutnya. Nah, jadi kalau perempuan hukum melihat kepada laki-laki itu seperti hukum dia memandang kepada amrod, nggak masalah, tinggal tergantung nanti elatnya. Fi'akir rajul paya rumun nadru indal khafil fitnah, maka terjadi hukum haram kalau memang dia memandang laki-laki takut terjadi fitnah. Kalau nggak fitnah nggak masalah, tapi kalau fitnah jadi masalah. Ya. Nah, berbeda dengan sebaliknya gitu.
Kemudian fa'ilam takun fitnah, bagaimana kalau si perempuan mandang kepada laki-laki dia nggak ada fitnah, bebas lah, maka pala nggak haram. Nanti nggak. Sebaliknya kalau laki-laki haram memandang kepada perempuan yang bukan muhrimnya, itu bahaya. Maka lam yazal ar-rijal ala mamariz zaman maksufil wajhi. Maka karena tidaklah ada yang namanya laki-laki sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang itu menutup wajah kalau dia keluar rumah pakai nikob. Laki-laki pakai nikob. Bayangin coba kita kalau sudah pakai nikob kemana-mana. Ribet banget urusan. Nah, wan nisa yakhrujna mutanaqqibati, dan perempuan kalau yang namanya perempuan keluar rumah itu pasti pakai nikob. Walau kanal wujudijal auratun fi haqqin nisa, kalau umpama wajah laki-laki itu aurat yakin nisa, kalau umpama muka kita termasuk aurat bagi pandangan seorang perempuan, maka la umiru bin nikob, maka kita akan diwajibkan, diperintah oleh Allah untuk pakai nikob. Pancuk pakai nikob besok ya. Bayangin coba pakai nikob. Pasti karena kita nggak diwajib, yang pakai nikob itu perempuan. Karena tadi kan kalau kita kepada perempuan jadi haram, kalau perempuan kepada kita tergantung fitnah apa enggak. Makanya yang diperintahkan pakai nikob ya perempuan doang, kalau kita enggak, gitu, takut timbul fitnah. Au manakna minal khuruj ila lidurarah, atau tipsnya lagi untuk mencegah hal ini terjadi, sering-seringlah kita mencegah perempuan kita keluar rumah kalau memang kagak darurat amat mah. Kalau memang bukan kebutuhan banget mah jangan. Intinya seperti itu. Ya. Sedangkan zaman sekarang perempuan kalau di rumah aja mah nggak bakal bisa. Ya paling enggak tadi kita jangan sampai mutabarijat aja. Ya, kalau kita kekang perempuan dalam rumah, kita ikat, buat zaman sekarang kayaknya bisa jadi perang dunia. Betul apa enggak? Nah, paling enggak intinya kalau perempuan ke rumah, kalau masalah yang penting-penting aja. Adapun kalau memang sulit untuk seperti itu, paling kagak kalau ke rumah jangan mutabarijat. Itu aja intinya. Jangan suka pamer sama pamor. Wa ayyubaligha fi ibdihinna. Inilah nasihatnya. Apa kata musannif? Wa ayyubaligha fi ibdihinna khususan fi adat zaman. Terkhusus untuk zaman akhir zaman sekarang, ayo kita maksimalin untuk menjaga mereka. Maksimalin. Kalau dulu aja fitnah sudah luar biasa kepada kaum Hawa, apalagi zaman sekarang. Ya, apalagi zaman sekarang. Ayo ayyubaligha di sini maksudnya kita maksimalin. Jadi wala yukassiru. Jangan main-main lagi udah. Jangan anggap sepele bahasanya. Jangan disepelehin. Jangan kita anggap sepele. Yang anggap sepele itu tadi anggap udah biasa. Itu anggap sepele namanya. Bidzalika dalam masalah ini an syai'in mimma yatiku, dari sesuatu yang kita mampu. Ayo maksimalin kekuatan kita. Jangan sampai kita anggap sepele hal ini. Ayu qadir alaihi wa la ya'dinu fi khuruj ila fil laili mal mahram. Kalau memang perempuan suka keluar rumah malam hari, silakan dia keluar. Mau beli nasi goreng apa mau beli apa, tapi ingat mal mahram. Ada temennya mahramnya, apa adanya, apa emponya, apa siapanya, apa saudaranya. Ya, binasab dengan sebab keluarga besar augiri atau saudara, mama iparnya tapi yang cewek juga silakan. Au nisa'in sikap, atau dia bareng sama temennya lagi yang perempuan yang lain, tapi perempuan yang dipercaya, jangan perempuan yang lemes, bahaya ngeri ntar bukannya beli nasi goreng diajak belok lagi ke tempat lain. Ya. Walau imatin, walaupun ambas saya tapi yang perempuan. Nah ini nyambung sama si Sambo, ini nyambung nih. Ini masalahnya nih. Walaupun amba-amba saya perempuan tapi pembantunya, silakan pembantu perempuan. Bagaimana kalau pembantunya laki-laki? Pala yakfi, jangan. Gak bisa. Aistulam yakun ma'anisa nisikap, kalau memang
ada perempuan lain selain pembantu laki-laki. Kenapa? Li'ana amanah. Sebab perempuan itu, pembantu perempuan itu lebih amanah daripada fil abid nadirah, daripada seorang pembantu yang cowok itu langkah. Ini modelnya kanjah supir. Betul enggak? Benar. Wali'ana al-mar'a tastai bi adati misliha. Sebab perempuan itu kalau melakukan hal-hal yang tercela oleh agama atau oleh adat sekalipun, dia merasa malu kalau ada perempuan lagi di sampingnya. Paham enggak? Ya perempuan umpama ada temannya perempuan juga, dia itu malu kalau melakukan hal-hal yang senonoh. Bi adati misliha. Mala dzakaru bi adati misliha. Beda dengan laki-laki. Laki-laki jalan berdua, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan adat istiadat atau bahkan menyimpang kepada agama, sekalipun dia bareng dengan temannya. Bahkan kadang teman-temannya ngedukung kadang-kadang. Bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau laki-laki mah nggak malu. Ya, makanya kalau yang nyewer dangdut kebanyakan laki. Walaupun banyak penonton laki, sebab sama-sama laki, dia mah enjoy aja. Kalau perempuan jarang yang nyawer. Ada temennya masalahnya perempuan mah. Betul apa enggak? Ya. Kalau penyanyi cowok ada yang cewek nyawer. Bukannya nggak mau, malu. Kalau laki-laki, walaupun yang nonton semuanya cowok, nyawer aja cuma jojong begitu. Itu bedanya. Nah ini antara laki-laki, ajudan laki-laki dan ajudan yang cowok, ini bedanya di sini. Makanya kalau anak perempuan kita mau kemana-mana, yang nganterin ajudan cowok, cewek kalau bisa jangan yang cowok. Sebab cowok mah langkah yang amanah gitu. Wa min sama lam tajuz alwatur rajul bi amradina au aksar. Maka dalam hal ini yang tadi hukum perempuan memandang kepada laki-laki itu, bagaimana hukum dia memandang kepada amrod, laki-laki yang laki-lakinya belum kelihatan begitu. Gagahnya belum kelihatan, belum ada jenggot, belum ada kumis, belum ada rawis, belum ada bulu-bulunya, masih polos bahasanya. Maka dalam hal ini pun bukan hanya perempuan yang dianjurkan hati-hati, bahkan tidak diperbolehkan. Makanya si perempuan ini khalwat kepada laki-laki ya yang amrod, sebab tadi takut kejadian yang tidak diinginkan au aksar ya. Sebab tadi perempuan mah kalau umpama sendiri dia masih berani, tapi kalau ada temennya tapi sejenis perempuan juga, dia takut untuk berbuat senonoh. Maka wala yajuju lil mar'a an takhruja kharijas sur walau maniswa as-siqat. Dan tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk keluar dari batasan rumah atau batasan tembok, walau ma'aniswa nisqat, walaupun serta dengan perempuan-perempuan sikot, perempuan-perempuan yang dipercaya. Jadi dari sebab ini perempuan hukumnya intinya memandang kepada laki-laki itu bagaimana dia memandang amrod. Tergantung, kalau timbul fitnah maka akan jadi haram, tapi kalau nggak timbul fitnah ya enggak. Beda dengan kita mandang perempuan itu haram gitu. Makanya perempuan pakai niqab. Kalau laki-laki makanya nggak ada hukum buat perempuan mandang laki-laki, kecuali tadi terjadi fitnah apa enggaknya. Maka kalau umpama hukumnya haram, pasti kita diperintah pakai niqab. Pakai niqab, kalau mau kemari pakai niqab. Ngerokok ribet tuh ngerokok. Yang ngerokok ribet ntar kalau main niqab. Gitu. Itu dia. Ya. Jadi maka di sini Fama yaqul al-ana min al-khuruj nisa ila al-maqabir allati kharijas sur maksiatun yajibu manhuna minhu. Maka untuk sekarang ini mungkin lebih baik perempuan itu dalam hal apapun, kalau nggak penting-penting banget mah jangan keluar rumah. Sebab fama yaqul al-ana, apapun yang terjadi zaman sekarang ini minal khuruj, dari keluar rumah, perempuan-perempuan yang keluar rumah ilal maqabir, ngikut nyelawat keluarganya yang mati, tababanya ikut ke kuburan, alatnya kerjasur, dan ini udah keluar batas daripada rumah, maksiatun, hukumnya maksiat.
Jadi itu ntar mayat itu orang keluar rumah yang tujuannya ngelayat nganterin babanya ke kuburan jadinya maksiat. Mending jangan doa nunggu di rumah aja, bacain doa, baca Quran, baca Yasin. Gak usah ngikut ke kuburan. Lagian di kuburan juga aja kagak ngapa-ngapain. Maculin kagak, betul enggak? Ngajanin juga kagak. Betul apa enggak? Gotong juga enggak, gotong keramba. Ngapain dia ngikutin? Nah, di rumah aja suruh doain aja, baca Quran. Biar ini mah udah kaum laki-laki aja ini mah urusannya buat nguburin mah. Ya, ini dulu apalagi sekarang fitnah di mana-mana. Entarnya di kuburan itu menjadikan kesempatan buat laki-laki yang kagak-kagak kesempatan dalam kesempitan. Ya, ini kan bahaya juga. Udah perempuan mah nggak usah keluar. Sekalipun ngelayat ke kuburan, hukumnya maksiat. Maka kalau hukum menjadi maksiat, yajibu man'uhunna, wajib melarang. Kita mah nggak ngelarang, malah kadang ngajak, ngikut ke kuburan. Ngajak maksiat, haram aja lagi. Yang tadi tujuannya baik buat ngelayat atau apa, ngelayat jenazah ke pusara kuburan, malah jadi dosa. Kita ngajak sama bini ke kuburan ya. Nah, bapak lu mau dikuburin yang ngeliatin no. Mau ngapain mau ngeliatin, mau ngapain, mendingan di rumah aja. Maculin kagak. Itu. Maka di sini hukumnya yajibu manuhuna minhu, wajib mencegah perempuan ngelayat ke kuburan. Kalau sebab fitnah ini yang jadi masalah. Iya, fitnah ini yang jadi masalah. Sebab perempuan kan kemana begitu? Perempuan kalau lewat di depan laki-laki itu kan buah si malakama. Buah si malakama. Kalau dia tidak menjadikan fitnah buat si laki, kadang-kadang laki yang bikin fitnah buat dirinya. Iya. Atau yang paling bahaya dua-duanya bikin fitnah. Sebab kemarin kan setan udah ngomong, senjataku dari dulu ya sampai sekarang yang nggak pernah saya rubah karena paling ampuh, dan itu senjata. Kenapa kata setan? Senjata yang paling saya suka itu ya perempuan. Buat ngancurin makhluk manusia itu ya perempuan menggoda. Sehingga itu perempuan itu sebutnya senjata kodimah. Senjata jadul bahasanya, senjata jadul. Artinya kenapa sampai sekarang masih dipakai juga sama setan? Ya karena paling ampuh. Karena paling ampuh. Sehingga itu senjata udah pasti dipakai sama setan. Dan sekarang nggak mandang di kuburan, nggak mandang di masjid, nggak mandang di mall. Sama sekarang mah. Kalau udah kumpul perempuan, mau di masjid ke, mau di mall ke, mau di mana, sama sekarang mah udah. Sebab emang itu senjatanya. Wah, kesempatan banget setan, senang banget ya. Ada jebakan masanya. Jebakan Batman nama ini. Nah, makanya tadi dari hal ini juga kalau babunya laki-laki sulit dipercaya. Makanya kalau kita nanti punya babu, umpama tinggal di BSD atau tinggal di mana, punya babu kan tuh ya. Kali juga kampung jamaah dan tinggal di BSD. Pasti kan punya babu, betul nggak? Nah, kalau babunya kita cowok, dia mah jangan suka disuruh nemenin siapa aja, nemenin bini kita kayak belanja jangan. Takutnya kayak Sambo. Ya kuat ma'ruf ya kan. Bener apa enggak? Iya, sebab nadirun, laki-laki mah jarang amanah. Langka yang amanah. Itu. Paham nggak? Walaupun mau majikan apa siapa juga kan begitu. Ya, jadi cinta segitiga nanti jadinya. Nah, kecuali kalau pembantunya perempuan, nggak apa-apa dah buat nemenin anak kita mau belanja kemana, istri kita mau belanja kemana, silakan. Intinya seperti itu. Ya, itu babu. Gimana kalau yang bukan babu, apalagi? Ya, kecuali tukang ojek dah, tukang Grab. Itu juga kudu pilih-pilih juga tukang Grab. Ya alhamdulillah sekarang mah Grab juga mikir ada Grab cewek, ya gitu kan, buat nganter cewek kan begitu. Ya kalau bisa, kalau kita punya bini sibuk bisnis kemana-mana, kendalanya pakai Grab. Kalau bisa langganan Grabnya yang cowok, yang cewek, gitu. Ya. Kalau umpama dia nyewa mobil, Grab car, ya berarti dia naik mobil jangan sendiri. Iya, kudu berdua, kudu bertiga. Ada temennya maksudnya, ajudannya, cewek juga, gitu. Ini pelajaran buat kita, takutnya terjadi fitnah. Sebab tadi kan saya bilang, setan ini dia akan selalu mencari celah kesempatan di mana ada.
sedikit lubang celah dia akan masuk ke situ. Walaupun minim banget lah terjadi. Tapi jangan salah, yang namanya godaan, ya kalau dia lagi zikir, kalau dia lagi iman hilang, setan masuk, walaupun lubangnya kecil, celaknya kecil, habis nanti. Akan terjadi sesuatu hal yang lebih dahsyat yang kita nggak perkirakan. Ini kan bahaya jadinya. Ya, apalagi zaman sekarang kan fitnah di mana-mana. Betul apa enggak? Maka jangan salahkan anak-anak kita yang perempuan kalau dia melakukan hal-hal yang kita nggak inginkan, baik itu melanggar agama atau melanggar adat istiadat. Ya karena kitanya kurang tadi, ayubaligo, nggak peka. Harus maksimal. Kita ini kadang-kadang minim kita menjaganya, nggak maksimal gitu. Ini jadi permasalahan. Dan kalau umpama terjadi yang melanggar norma agama dan norma adat, yang malu kan keluarga besar, terutama kita orang tua, terutama kita orang tua. Untuk sekarang, mulai dari sekarang dan kedepannya, ayo kita maksimalin. Tadi udah ngasih tip ya kan, kalau nggak penting jangan keluar. Kalaupun maksain dia pengen keluar silakan, tapi jangan mutabarijat, tabarijat gitu. Nah ini akhlak namanya, perlu kita ajarkan dan perlu kita kasih tahu. Ya, sebab jangan salah nanti banyak kita yang calon surga terhalang dengan hal ini. Ya, istri kita yang gugat. Ya, bahaya kan, ngeri kan. Kalau orang lain ngegugat wajar. Ini mah yang ngugat istri kita, yang kita bela-belain hidupnya, kita ayomin semuanya. Pas kita di sidang, kita digugat sama dia. Sakit nggak hati kita? Bukannya nyapatin, nolongin, kita malah diberatin lagi. Ini yang paling sakit. Maka di akhirat itu hukum Allah yang paling kagak enak di sini. Dikala pasul qada terjadi, penghakiman Allah situ terjadi, ya diketok palu siapa yang neraka siapa yang surga. Ini kalau kita sedang disidang sama Allah, yang datang orang lain bukan siapa-siapa, kita terimain aja. Betul apa enggak? Emang kita mah nggak pernah ngapa-ngapain, nama aja mungkin ada kesalahan dolim doang. Nah ini mah yang gugat anak, yang gugat istri, coba kebayang. Ya yang gugat istri, yang kita tahu di dunia itu kita mati-matian bela-belain dia. Pras keringat banting tulang buat ngempanin dia. Pras keringat banting tulang kita jagain dia, kita amanin dia. Kemana-mana kita jagain, kemana-mana kita temenin. Lagi puyeng-puyeng kalau cuma belanja di pasar mah bela-belain kita jalan boncengin, apalagi puyeng. Betul apa enggak? Oh kalau dia gugat di depan kita, sakit nggak hati kita? Allah, ini yang kagak enak di sini. Ini yang paling menyakitkan di akhir tuh kayak begini. Gitu. Makanya Dajjal itu dikatakan berat. Tentaranya sebetulnya mah imbang-imbang aja kalau kita pengen lawan. Bahasanya begitu, bala tentara dia nih. Kenapa dianggap berat? Ya karena bala tentaranya keluarga kita. Yang pengikut jadi dia. Pas kita mau perang, kita pengen tombak, encang kita. Serba salah jadinya. Jadi pintar Dajjal itu. Kita pengen berantem, buset, cucu. Itu Dajjal pintar di situ. Jangan salah. Kita pengen anak. Ini beratnya di sini seperti ini modelnya. Jadi si malakama kita kagak bunuh, kita yang terbunuh. Kita pengen bunuh ponakan, kita pengen bunuh, diadu sama encang kita, pengen kita bunuh, diadu sama saudara kita. Itu Dajjal anak buahnya seperti itu. Beratnya di situ, sama halnya kita nanti akhirat. Beratnya nggak enaknya di situ. Yang gugat itu bukan siapa-siapa, keluarga kita. Maka saling doakanlah, saling doakan keluarga kita semua yang kita cintai, doakan mereka semua calon surga. Biar kita sama-sama enak, bareng-bareng enak. Gitu intinya mah. Sebejat-bejatnya kita sama keluarga mah doain aja ke surga memasukin, ya Allah masukin si Ano. Padahal tuh orangnya jahat sama kita, doain aja. Karena jangan sampai dia jadi penghalang kita. Mau bagaimana juga, ini yang paling enggak kita inginkan. Yang membuat bukan siapa-siapa. Maka saling doakan.
Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan orang-orang di sekitar saya, wabil khusus orang-orang yang kami cintai. Ya berarti yang kami cintai ya semua keluarga besar. Ya, termasuk sobat-sobit kita, ya teman-teman kita yang CS ini yang kita cinta-cintai ini. Nah, kita doakan semua gitu, saling doain aja, masuk surga mah doain. Biar kelakuannya mah bejat sama kita, surga mah kita doain aja. Bagaimana juga kita nggak mau nih jadi portal buat kita, penghalang kita, tameng buat penghalang kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama dalam hal ini intinya boleh perempuan keluar rumah, perbolehkan sama kita kalau darurat, kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan memang yang sangat. Sekalipun umpama kebutuhan yang gak sangat-sangat banget, kebutuhan biasa aja, paling gak perhatiin cara dianya berpakaiannya, cara dianya ngapa-ngapainnya. Jangan sampai ada masuk ke kategori mutabarijat. Sebab kalau sudah sampai kepada mutabarijat, maka perempuan-perempuan kita ini yang baik-baik, yang kita baik-baik ini di rumah, yang gak punya kasus apa-apa, nanti di akhirat punya kasus dia seperti Kuhbah. Kuhbah itu di mana? Artis, penyanyi, pasek, kemudian zina. Bayangin coba. Padahal perempuan kita baik-baik, jangan sampai masuk ke golongan mereka, walaupun mereka bukan artis, bukan siapa-siapa. Gitu. Ini yang kita takutkan. Maka tadi Hasan bahasanya, ya, ayo jangan sampai perempuan kita ini senang, ya punya perkara seperti ini sehingga mereka dijulukin Kuhbah. Padahal mereka ini bukan Kuhbah, orang baik-baik. Perempuan kita bukan siapa-siapa kan, benar apa enggak? Ya orang biasa-biasa aja, cuma pekerjaan juga ibu rumah tangga. Emang apa jadi Kuhbah? Artis, pasek, zina. Naudzubillah, semua naudzubillah min. Artinya punya kelakuannya seperti Kuhbah. Kuhbah itu kan mutabarijat. Ada artis kagak dandan? Nggak ada. Semua rata-rata dandan. Make upnya juga mahal. Ya. Dan artis pasti selalu pamer akan suara, pamer akan kecantikannya, aksesorisnya. Ya, ini jadi masalah buat kita. Perempuan baik-baik kita jangan sampai mereka ini seperti ini, seperti julukan Kuhbah terhadap orang-orang yang notabene-nya mungkin dunia keartisan atau dunia glamor. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.